Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SDIT Darul Fatah. Bertemu kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk pertemuan kali ini melanjutkan dari materi sebelumnya. Di materi sebelumnya kita belajar atau mengetahui sejarah khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Sekarang kita lanjutkan ke pelajaran kedua, yaitu tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tolong disimak yang ditampilkan di layar. Di sini Bapak sudah mengumpulkan dari buku-buku supaya kalian lebih mudah untuk menjadikan sebagai bahan baca, karena bukunya belum turun semua. Oke, kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari sejarah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu riwayat hidup dari Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat setelah Khalifah Utsman bin Affan. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Dia adalah anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan nasabnya pada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib bin Hashim, yang memiliki anak bernama Abu Thalib, saudara laki-laki kandung dari Abdullah, bapak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun silsilah Ali bin Abi Thalib bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dilihat dalam bagan yang berwarna kuning ini. Ini adalah garis keturunan Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Rasulullah. Jadi bertemunya di kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Berarti ayahnya Nabi Muhammad dan ayahnya Ali bin Abi Thalib itu saudara kandung, ya, saudara kandung laki-laki, adik kakak Abdullah sama Abdul Muthalib. Oke, kita lanjut. Itu silsilahnya atau riwayat hidupnya sedikit tentang Ali bin Abi Thalib. Lalu nama yang diberikan kepada Ali pada saat kelahiran beliau yaitu As'ad. Nama Sayyidina Ali ini awalnya adalah As'ad, yang artinya singa. Nama tersebut yaitu pemberian sang ibu sebagai kenangan dari nama bapaknya yang bernama As'ad bin Hashim. Ketika putranya lahir, Abu Thalib saat itu tidak ada di tempat. Setelah ia tahu nama pemberian sang ibu kepada buah hatinya adalah As'ad, ia merasa kurang tertarik dengan nama tersebut, lalu kemudian menggantinya dengan nama Ali. Menurut Ibnu Ishaq, Ali bin Abi Thalib dilahirkan 10 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi. Ali mempunyai beberapa julukan, diantaranya Abul Hasan, yaitu dinasabkan kepada anaknya yang paling besar, yaitu Hasan. Selain itu juga dijuluki Abu Turab, yaitu julukan pemberian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Ali merasa senang jika dipanggil itu. Ada juga julukan lain adalah Abul Hasan wal Husain, Abul Qasim al Hashimi, dan Abu Ash-Shabtaini. Ali memiliki gelar Amirul Mukminin. Itu nama-nama julukan kepada Ali. Ali mempunyai 3 saudara kandung laki-laki, yaitu Thalib, Ukail, Ja'far, dan 2 saudara kandung perempuan, yaitu Ummu Hanik dan Jumanah. Sedangkan istri Ali
adalah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ali ini menikah dengan putrinya Rasulullah. Dari pernikahannya, ya pernikahan dengan Fatimah putri Rasulullah, dia mempunyai 4 anak, yaitu Hasan, Husain, Zainab Al-Kubra dan Ummu Kulthum Al-Kubra. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat setelah keislaman istri Rasulullah SAW, yaitu Khadijah. Ia adalah orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. Nah, itulah sedikit riwayat hidupnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang kedua, kepribadian Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kepribadian Ali bin Abi Thalib? Ayo kita simak penjelasan selanjutnya. Yang pertama, dia itu cinta ilmu. Yang kedua, kejuhudannya. Yang ketiga, tawadhu. Yang keempat, dermawan. Yang kelimanya itu rajin beribadah. Itulah kebiasaan atau kepribadian Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, cinta ilmu. Ali bin Abi Thalib tercatat sebagai ulama para sahabat senior. Ia dikenal dengan kesungguhannya di dalam mengejar cita-cita dan kehati-hatian di dalam menuntut ilmu. Ali memiliki lisan yang senantiasa gemar bertanya untuk mencari ilmu dan tidak pernah menyia-nyiakan untuk selalu berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Perhatikan kata hikmah yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib berikut ini. Kata mutiara yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Hendaklah jangan malu salah seorang di antara kalian untuk belajar jika ia tidak mengetahui sesuatu. Janganlah orang bodoh merasa malu untuk bertanya atas apa yang tidak dia ketahui. Nah, itu kata mutiara yang diungkapkan oleh Ali. Kita dianjurkan untuk jangan malu ketika kita tidak mengetahui sesuatu. Jangan malu untuk belajar. Jika kita merasa diri kita ini bodoh, maka jangan malu untuk bertanya supaya kita menjadi tahu. Adapun penjelasan dari Ali bin Abi Thalib sebab kedalaman dan keluasan ilmu yang Allah karuniakan kepadanya, bahwa hal itu karena ia dapatkan dari Rasulullah SAW dengan suka bertanya. Ia berkata, apabila aku bertanya, maka aku berikan apa yang aku tanyakan tersebut. Dan apabila aku diam, maka aku pun tidak mendapatkan sesuatu. Dalam keadaan tertentu, ketika Ali merasa malu kepada Rasulullah, padahal ia ingin bertanya kepada beliau, maka ia pun meminta kepada salah seorang sahabat yang lain agar menanyakan apa yang ia ingin tanyakan tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian nasihat Ali bin Abi Thalib kepada Kumail bin Ziyad tentang perbandingan ilmu dan harta patut menjadi renungan bagi kita. Mari perhatikan nasihat tersebut, yaitu ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga dari pemiliknya, sementara harta minta dijaga pemiliknya. Ilmu semakin bertambah dengan diamalkan, sementara harta makin berkurang dengan disedekahkan. Ilmu menjadi penguasa, sementara harta dikuasai. Kebaikan yang didasarkan pada harta seseorang akan hilang seiring habisnya harta tersebut. Sedangkan kecintaan terhadap orang yang berilmu tak akan habis meski orang yang berilmu tersebut telah tiada selama ilmunya diamalkan. Nah, dari nasihat Khalifah Ali bin Abi Thalib tersebut, apakah kamu setuju bahwa ilmu itu lebih baik dari harta? Nah, bagaimana cara kamu mencintai ilmu di dalam kehidupanmu sehari-hari? Itu yang dicontohkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, kejuhudan. Juhud artinya tidak terlalu ambisi kepada kepada dunia. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah manusia yang tumbuh dan berkembang dalam didikan cahaya kitabullah di bawah naungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sangat dekat dengan Rasulullah. Kebersamaannya dengan para sahabat begitu juga, dan kemampuannya merenungi hakikat kehidupan dunia ini, bahwa hakikat kehidupan adalah
ujian dan cobaan. Lalu yang ketiga, sifat atau kepribadian Ali adalah tawadhu, artinya rendah hati. Hal ini ditunjukkan dalam kisah berikut ini. Ketika Ali membeli kurma dengan 1 dirham, kemudian ia menggendongnya sendiri kurma tersebut. Melihat hal itu, maka para sahabat berkata, kami saja yang membawakan untuk engkau, wahai Amirul Mukminin. Ia menjawab, tidak usah. Abu Iyal lebih berhak untuk membawanya. Dari kisah tersebut menunjukkan sikap ketawaduan Ali. Ia rela membawa sendiri barang-barang yang dibelinya, padahal ketika itu ia adalah seorang Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman dan sahabat Rasulullah yang telah mencicipi banyak pengalaman. Ia tidak menerima tawaran dari pihak lain untuk meringankan beban yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan sikap ini, Ali telah memberikan contoh dari sikap tawadu kepada segenap kaum muslimin. Yang keempat, kepribadian Ali adalah dermawan. Dermawan tahu artinya? Dermawan itu artinya ringan tangan atau murah hati. Di antara akhlak Al-Quran yang menyatu di dalam diri Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah dermawan, yaitu murah hati. Al-Hafidz Ibnu Katsir meriwayatkan dari Al-Asbagh bin Nabatah bahwa ada seseorang datang menemui Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, wahai Amirul Mukminin, saya memiliki kebutuhan terhadap dirimu. Saya telah mengadukan kebutuhan saya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum saya mengadukannya kepada engkau. Jika engkau memenuhinya, maka saya akan memuji Allah dan berterima kasih kepada engkau. Jika engkau tidak memenuhinya, maka saya hanya akan memuji Allah dan kepada engkau saya hanya akan meminta maaf. Mendengar hal itu, Ali bin Abi Thalib berkata, tuliskanlah apa yang menjadi kebutuhanmu di atas tanah. Saya tidak ingin melihat tanda-tanda kehinaan sebagai peminta-minta ada dalam wajahmu. Ia lalu menuliskan, sesungguhnya saya adalah orang yang sedang membutuhkan. Setelah itu berkata kepadaku, saya membutuhkan pakaian. Kemudian tak lama datangkanlah sehelai pakaian untuknya. Lalu diambillah pakaian itu oleh orang tersebut dan kemudian dipakainya. Ada satu lagi sifat atau kepribadian Ali, yaitu yang rajin beribadah. Beliau itu sangat rajin beribadah. Dan ini perlu kita contoh. Nah, karena terlalu lama sedangkan waktu itu hanya sebentar, Bapak harus ke kelas lain. Untuk penjelasan dari materi ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari sejarah kehidupan khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Insyaallah nanti kalau sudah ada buku, kalian akan lebih mudah untuk membacanya di saat kita bertemu bertatap muka. Semoga secepatnya kita bisa belajar bersama-sama di sekolah. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.